Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali pemirsa budiman dimanapun Anda berada, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita ketemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya dengan harapan pertemuan ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pelita dalam kegelapan, menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Nabi yang berhasil menyelamatkan umatnya dari tebing-tebing kehancuran menuju puncak-puncak kejayaan. Nabi yang menyelamatkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, adapun judul pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah puasa, manfaat dan tujuannya. Ketika kita berbicara mengenai hakikat daripada puasa, manfaat dan tujuannya, maka saya teringat salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran itu banyak jenis panggilan Allah yang ditujukan kepada manusia. Sering sekali Allah memanggil manusia dengan panggilan ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ini adalah panggilan biasa saja karena memang kita ini adalah keturunan daripada Nabi Adam. Sering pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Ini juga adalah panggilan biasa saja karena memang kita adalah manusia, bukan seekor monyet. Tapi sering pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini bukan panggilan biasa-biasa saja, tapi ini adalah panggilan yang sangat luar biasa. Panggilan istimewa yang ditujukan kepada manusia yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang sangat mulia, karena ada sesuatu yang mulia yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang mulia, berarti ada perintah yang begitu mulia yang Allah perintahkan kepada hamba yang dimuliakan. Yang jikalau perbuatan itu dilakukan dengan baik, maka hamba-hamba tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kadang-kadang ada orang yang baru belajar bahasa Arab bertanya, Ustadz, kenapa kutiba alaikumusiyam itu dimaknai sebagai diwajibkan berpuasa? Padahal kata kutiba itu artinya dituliskan. Maka saya harus menjelaskan di hadapan pemirsa budiman dimanapun Anda berada. Kutiba asal kata dari kata kataba, telah ditulis. Lalu kemudian menjadi kutiba, telah dituliskan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan,
itu artinya itu menjadi sebuah ketetapan. Dan ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu, maka itu menjadi sebuah kewajiban. Artinya, puasa itu adalah sesuatu yang menjadi ketetapan dari Allah dan Rasulnya, bahwa itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Pertanyaannya pemirsa budiman dimanapun Anda berada, apa sih hakikat daripada puasa itu? Puasa itu secara etimologi artinya menahan diri. Tapi secara terminologi adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan juga menahan diri dari segala sesuatu yang menghapuskan pahala puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang manakah itu sesuatu yang membatalkan puasa? Saya kira pemirsa budiman dimanapun Anda berada sudah paham semua. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, melakukan hubungan badan suami istri di siang hari. Itu semua adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Termasuk haid bagi perempuan, itu juga adalah hal yang membatalkan puasa. Hampir semua orang Islam menjauhkan hal ini selama dia berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang menjadi hal yang menyedihkan adalah sangat sedikit umat Islam yang menghindari dirinya dari segala sesuatu yang menghapuskan pahala puasa. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa begitu banyak umatku yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan sesuatu dari puasa yang dilakukannya kecuali hanya lapar dan haus. Sahabat bertanya, kenapa bisa ya Rasulullah? Karena mereka hanya mampu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tapi tidak bisa menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menghapuskan pahala puasanya. Yang manakah itu hal-hal yang bisa menghapuskan pahala puasa? Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, ini banyak. Yang pertama adalah ketika kita memfitnah orang. Ketika kita menuduh orang bahwa orang tersebut melakukan perzinahan. Ketika kita menuduh orang bahwa orang itu melakukan pencurian, korupsi dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian, maka hal yang demikian bisa menghapuskan pahala puasa yang kita lakukan pada hari itu. Tentunya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan terkait daripada hal-hal yang menghapuskan pahala puasa, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya Allah, ya